semuanya. Selamat siang, apa kabar? Baik. Wah, sepertinya suaranya kurang terdengar ya. Kalau gitu saya kasih pantun aja, boleh? Setuju? Setuju. Buah durian baunya menyengat. Kulitnya tajam, penuh dengan duri. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, boleh dong kita ulangi sekali lagi? Boleh? Boleh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik. Wih, berikan tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini di TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita akan berbicara mengenai public speaking. Wah, kalau bicara soal public speaking, kayaknya nggak akan habis waktunya ya, cuma 1 jam, 2 jam, bisa seharian. Nah, public speaking itu adalah kemampuan menyampaikan informasi di depan umum. Ya, pasti semuanya udah pada tahu di sini. Nah, bagaimana sih atau siapa saja yang bisa melakukan public speaking? Ada yang tahu siapa saja? Ada yang tahu? Orang-orang pentingkah? Pejabatkah? Tidak. Semua orang, benar, semua orang yang ingin memiliki kemampuan lebih, ya, lebih baik dari sebelumnya harus dan wajib belajar public speaking. Tetapi public speaking itu bukan hanya sekedar berbicara. Public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan publik atau di depan umum, bukan saja memperhatikan kata-katanya, tapi juga cara menyampaikannya, bagaimana bahasa tubuh kita menyampaikannya, seluruh paketnya. Dari apa yang kita tampilkan untuk para audiens kita hari ini. Atau audiens kita yang akan kita berikan informasi. Jangan lupa, public speaking juga harus diawali dengan tujuannya. Tujuannya seperti apa sih untuk melakukan public speaking? Apakah bersifat informatif, bersifat konfirmasi, ataukah hanya hiburan saja? Nah, dengan mengetahui tujuan dalam melakukan public speaking, kita akan membuat struktur naskah dari materi public speaking yang baik dan benar tentunya. Betul kan? Setuju gak? Setuju. Wah, wih, saya jadi malu nih. Waduh, kayaknya udah sangat-sangat jelas dijelaskan oleh Mbak Feby. Apa kabar Mbak Feby? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Udah Dika. lama nggak ke TVRI. Selamat datang kembali nih di rumah Mbak Feby yang menjadi kangen rumah kedua dulu ya. Kangen ya sama suasana syuting gitu ya. Betul. Dan juga untuk teman-teman yang di sini, terima kasih sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Tepuk tangan untuk kita semua, boleh? Oke. Kita akan ngobrol, kami persilakan Mbak Feby dan juga Mas Haryadi untuk bisa duduk. Dan juga untuk pemirsa, tadi sudah dijelaskan tentunya public speaking yang akan menjadi tema kita untuk siang hari ini bersama dengan teman-teman dari anggota komunitas Dua Arah. Betul? Betul, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita semua. Kita akan berbicara panjang lebar dan juga untuk pemirsa yang dari rumah yang ingin bergabung bersama kami persilahkan di 0711 311 454 dengan tema kita public speaking. Oke, akhirnya kita duduk ini. Enak nih, kalau udah duduk ini biasanya bisa mencair suasananya. Betul. Mbak Feby, ya. Sekarang aktivitasnya ngapain aja Mbak? Saya kebetulan membuka sebuah lembaga pelatihan kerja swasta yang di dalamnya itu memang concern untuk materi soft skills. Antara lain adalah komunikasi, public speaking, pelayanan prima, dan sebagainya. Waduh, luar biasa ya. Banyak sekali ini pelayanan prima dan lain sebagainya yang emang arahnya itu adalah bagaimana memberikan komunikasi yang baik untuk para karyawan seperti betul, itu ya. Oke. Iya. Kalau Mas Haryadi ini seorang mahasiswa ilmu komunikasi, betul ya? Betul. Yang interesting dengan dunia public speaking. Kenapa Mas? Ya karena menurut saya public speaking itu penting. Jadi enggak dan juga menurut aku public speaking itu adalah ilmu yang mahal. Jadi tidak setiap orang itu bisa berani berbicara di depan orang, berani mengekspresikan, berani memberikan pendapat mereka di depan orang banyak. Jadi seperti itu. Jadi menurut aku public speaking adalah hal yang terpenting. Penting. Gitu. Penting sekali. That's the point. Penting sekali untuk memberikan informasi baik secara broadcasting seperti ini maupun mungkin secara individual gitu ya. Benar. Oke, kita berbicara dulu ke Mbak Feby dulu.
Di TVRI kemarin tahun berapa sampai tahun berapa, Mbak? Oh ya, jadi presenter TVRI itu tahun 2007 sampai 2010 awal deh. 2007 ke 2010, kurang lebih hampir 3 Iya, hampir tahunan 3 lah tahun ya. gitu. Menjadi seorang presenting, kemudian juga sekarang membuka sebuah lembaga apa tadi komunitas pelatihan kerja gitu. Nah, oke, kita akan berbicara panjang lebar, tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu nih. Menurut Mbak Feby sendiri, public speaking itu apa, Mbak? Ya tadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa public speaking itu kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi kepada lawan bicaranya atau kepada audiens yang pasti, dan itu dilakukan di muka umum. Dan itu tentu mempunyai triki-triki tersendiri gitu ya. Biar terlihat, wah enak banget nih cara ngomongnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya seperti apa, Mbak? Ya, kalau saya bisa mengambil dari ahli komunikasi Aristoteles bahwa public speaking itu sebenarnya bisa dilakukan atau kita bisa menjadi seorang pembicara yang handal itu dengan memegang 3 patokan. Apa aja tuh? Ya, etos, patos, logos. Etos, patos, logos. Iya, betul. Ini menurut Aristoteles nih ya. Etos nih, kita bahas etos dulu nih. Betul. Apa nih etos nih? Etos itu bagaimana seorang pembicara itu meyakinkan dengan kredibilitasnya dia. Oke. Ya, siapakah si pembicara itu? Bagaimana kredibilitasnya sehingga audiens mau mendengarkan seorang public speaker itu. Artinya harus ada personal branding yang dibangun dulu. Betul, brandingnya harus jelas mengenai seorang public speaker. Nah, lalu kemudian adalah setelah etos, patos. Ya. Patos itu adalah tentang bagaimana seorang public speaker itu memiliki chemistry audience chemistry. Ya, bagaimana dia bisa menangkap chemistry dari audiens, bisa memberikan yang terbaik buat audiens sehingga dia tahu apa kebutuhan audiens dan juga dia bisa menjalin ikatan dengan audiens. Artinya chemistry-nya emang benar-benar ada dengan audiens gitu ya. Betul, jadi harus ada interaksinya. Betul. Dan audiens itu merupakan hal yang penting dari public speaking. Jadi bukan melulu memikirkan public speaker itu sendiri, tapi public speaker juga harus memikirkan kebutuhan dari audiens itu. Oke, selanjutnya yang terakhir sebelum saya ke Haryadi nih apa nih? Logos itu adalah pembicara itu juga harus memiliki data-data yang akurat, bukti-bukti yang akurat, fakta-fakta yang akurat tentang apa yang dibicarakannya. Jadi materinya atau apa yang dibicarakannya juga harus ada bahan rujukannya. Nggak kosong gitu ya? Tidak kosong dan bisa diuji kebenarannya. Nah, itu dia. Boleh tepuk tangan dong? Mungkin secara general udah sangat-sangat lugas sekali, ya kan? Mungkin nanti kita juga bakal praktek gitu. Nah, kalau Mas Haryadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Feby? Iya, kalau menurut saya itu sepakat. Jadi teoritis banget ya, etos, logos seperti saya setuju. Bagaimana cara kita itu membranding diri kita dengan public speaking seperti itu. Percuma kalau misalkan kita punya skill, punya bakat, tapi kita tidak berani show up situ. Jadi bagaimana cara kita membranding diri kita, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa ini loh aku kayak gitu. Jadi kita harus bisa tampil di depan umum, tampil di depan orang seperti itu. Oke, jadi emang harus punya personal branding yang kuat menjadi salah satu magnet sendiri untuk para public speaker gitu ya. Untuk teman-teman yang ada di sini yang pengen nanti nanya ya di segmen kedua, silakan disiapkan pertanyaannya karena ini materinya sangat bagus sekali. Biasanya ya kan kalau di luar sana ini berbayar loh Mbak ya dan juga memang punya tarifnya sendiri. Bagaimana setelah Mbak Feby menjalani sebagai seorang praktisi lah saya sebut, menjalani sebagai seorang praktisi di public speaking, untuk kehidupan sehari-hari sangat membantukah atau seperti apa? Benar sekali, manfaat public speaking ini banyak sekali ya. Selain public speaking atau komunikasi itu juga menjadi passionnya saya juga. Jadi public speaking juga bisa membuat kita terus terupdate ya, knowledge-nya dan wawasannya, networking-nya melalui pekerjaan-pekerjaannya juga. Misalkan jadi trainer, narasumber, seperti itu. Atau membuka kelas khusus, lembaga khusus untuk kita menjual program-program yang berkaitan dengan public speaking. Karena semua orang pasti ingin belajar public speaking. Karena public speaking itu merupakan satu kemampuan yang kayak tadi ya, bisa membuat semua orang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kalau dari Mas Haryadi nih, selain sebagai seorang mahasiswa di salah satu universitas gitu ya di Kota Palembang,
mendalami public speaking untuk kehidupan sehari-hari ini seperti apa Mas? Kalau dari Mbak Feby tadi kan memang butuh banget nih kalau dari. Iya, kalau dari aku sebenarnya public speaking itu universal ya, kita bisa kemana-mana saja. Jadi tidak stop, misal nih saya di komunikasi, cuman komunikasi aja kayak gitu, enggak. Jadi kalau kita punya basic public speaking, kita bisa kemana aja, itu universal. Jadi banyak yang bilang public speaking itu adalah bakat, sepenuhnya itu tidak. Jadi public speaking itu bisa kita pelajari dengan niat dan juga dengan serius yang pastinya. Niat dan juga serius. Oke, itu poinnya, niat dan juga serius. Ketika kita ingin melakukan niat dan juga serius ini, ada nggak sih faktor-faktor lain yang harus menunjang di dalam mempraktekkan niat dan juga keseriusan kita? Kalau menurut Mbak Feby gimana? Betul, saya setuju nih bahwa public speaking itu bukan bakat. Bukan bakat itu ya? Tapi latihan. Oke. Nah itu, jadi public speaking itu semua orang bisa pelajarin ya. Learning by doing, dengan melakukannya. Tidak juga belajar teori saja. Tetapi teori itu tidak akan pernah bisa bermanfaat kalau tidak dilakukan. Jadi public speaking itu learning by doing. Harus melakukannya. Ditunjang dengan latihan, dan latihan pastinya. Oke, learning by doing. Kalau Mas Haryadi sudah melakukan itu untuk menjadi posisi saat ini atau seperti apa? Iya, saya sering sekali melakukan kayak menjadi pembicara juga, menjadi narasumber juga. Itu sudah beberapa kali saya lakukan, dan memang public speaking itu berpengaruh, dan juga orang tuh mengenal kita, membranding kita dari public speaking itu. Bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita memberikan informasi dengan baik, mereka merespon juga dengan baik. Itulah tadi komunikasi dua arah kita, bagaimana cara kita mempengaruhi audiens itu. Mempengaruhi dalam. Sebenarnya kalau kita berbicara juga tentang public speaking ini, ada positif ada negatifnya juga ya, ketika kita bisa menguasai bagaimana ilmu mempengaruhi orang gitu ya, dalam arti tanda kutip melalui public speaking gitu. Nah, hal mendasar nih Mbak Feby, selain kita belajar secara teoritis gitu, apa yang harus dilakukan? Kalau tadi Mas Haryadi kan dia menjadi pembicara. Kalau misalkan teman-teman yang lain yang sangat-sangat pemula, mungkin ada nggak trik khusus misalkan berbicara di kamar atau seperti apa? Baik, kalau saya melihat bahwa seorang bisa melakukan public speaking itu harus didahului dengan komunikasi antar individu yang baik. Oke. Jadi kalau seseorang ingin belajar public speaking, dia juga harus memahami terlebih dahulu lawan bicaranya satu persatu. Itu komunikasi interpersonal, didahului dulu dari itu. Ketika dia bisa menjadi pendengar yang baik, ketika dia bisa menjadi teman curhat yang baik bagi temannya, ketika setiap orang ingin berbicara dan berdiskusi dengan dia, dia sudah memiliki beberapa teknik public speaking. Dan itu bisa akan terpakai pada public speaking, karena public speaking juga walaupun berbicara di depan umum, tetapi terdiri dari individu yang lainnya, yaitu audiens. Jadi menurut saya, apa yang harusnya dilakukan oleh pemula dalam public speaking, yuk belajar dulu bagaimana berkomunikasi dengan baik antar individu, yaitu lawan bicara. Setelah itu baru membuka wawasan terhadap segala sesuatu topik atau bahan yang akan dibicarakan, yang akan disukai. Kira-kira apa nih topik yang paling disukai? Dibaca, dilihat, didengar, dikuasai. Coba buat materi dulu, ya, satu halaman dulu, latihan dulu depan kaca, latihan terus. Lalu ada small audience 1-5 orang, sampai 10 orang. Dan berlanjut lagi. Mas Dika tahu nggak? Kalau pembicara yang baik itu dulunya pembicara yang buruk. Setuju. Ya, jadi jangan pernah takut. Karena pembicara yang baik atau public speaker yang baik itu pasti jelek dulu. Awalnya gitu. Pasti jelek dulu. Karena kan orang nih biasanya nggak mau lihat proses, Mas. Nah, itu kan. Iya, jadi lihatnya, kok bisa kayak gini nih, bakat nih dia nih, udah pakainya bakat ini. Padahal nggak juga ya, Mbak? Nggak juga, jelek dulu. Jadi sekali bicara jelek. Kedua kali agak jelek, ketiga kali agak bagus, berikutnya bagus dan luar biasa. Jadi itu learning by doing, melakukannya, belajarnya dengan melakukannya langsung. Kalau dari Mas Haryadi, step awal pertama kali suka sama dunia public speaking ini, kenapa Mas? Terus juga ngelakuin apa nih? Apakah berbicara di depan kaca atau seperti apa? Tapi nanti dulu jawabnya ya. Mungkin juga teman-teman yang ada di sini pengen tahu ini bagaimana Mas Haryadi memulai aktivitas dia, kemudian juga bagaimana dia mempelajari ilmu-ilmu public speaking. Jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya.
beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra. Kali ini masih berbicara juga dengan topik kita yaitu public speaking, dan juga bersama dengan narasumber kita ada Mbak Feby, kemudian juga ada Mas Haryadi. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami, boleh banget ya di 0711 311 454 secara interaktif. Kami akan jawab line interaktif ini, karena yang ada mungkin juga yang ada di layar kaca pemirsa saat ini, silakan diketik nomor teleponnya kemudian hubungi kami. Baik, kita tadi sempat terputus Mbak Feby, kemudian Mas Haryadi. Kalau dari Mas Haryadi, cara memulai pertama kali belajar public speaking itu seperti apa? Hal mendasar saja. Oke, yang pertama yang pastinya saya harus membentuk suara dulu nih, olah vokal dulu. Bagaimana cara kita menyesuaikan suara, timbre suara kita tuh di mana? Oh, ada olah vokal juga ya? Belajar juga Belajar gitu ya? Jadi, dan pertama tuh yang pastinya seperti yang dibilang tadi, kita harus berlatih di depan kaca. Kita harus bisa melihat body language kita seperti apa, bisa melihat ekspresi wajah kita seperti apa, dan juga mengatur intonasi kita seperti apa. Dan saya itu pernah membayangkan bahwa saya itu berada di forum yang besar, seperti itu. Jadi saya berada di forum yang besar dan juga saya menjadi pembicara di situ. Saya berhayal dulu nih. Imajiner gitu ya? Iya, imajinasi dulu ya. Jadi bagaimana cara saya menyampaikan di depan kaca itu, saya mengimajinasikan bahwa jadi pembicara di situ. Jadi saya berhayal dulu nih awal-awalnya seperti itu, dan lambat saya belajar. Jadi dan alhamdulillah saya sedikit mengetahui dan sedikit ada ilmu tentang public speaking tersebut. Oke, itu hal mendasar yang dilakukan oleh Mas Haryadi. Kita berbicara ke Mbak Feby. Mbak Feby juga menjadi salah seorang trainer juga gitu untuk saat ini. Orang mungkin melihatnya, aduh kok enak banget nih Mbak Feby ngomongnya dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dulu gimana sih Mbak? Pertama kali memulai masuk ke dunia public speaking ini? Dulu saya memang awalnya mulai dari broadcasting ya, broadcaster. Dari penyiar radio, terus presenter TV. Tuh, MC. Pernah jadi penyiar radio juga? Ya, saya 7 tahun ya. Di salah satu radio lah ya, di Kota Palembang ya. Kita nggak bisa sebut merek nih pemirsa ya. Oke, setelah itu? Setelah itu, baru saya berpikir bahwa apa ya, pekerjaan yang kira-kira bisa menyesuaikan passionku gitu. Inginku, mauku. Aku pikir, wah kenapa nggak jadi public speaker saja atau trainer saja. Toh ini bisa menyalurkan hobiku dan passionku yang memang suka ngomong gitu. Ya, sebelum juga pernah jadi dosen dan sebagainya. Jadi mulainya dari situ tuh. Dari memang dunia broadcast terlebih dahulu gitu. Iya betul, sudah kenalan sama Mike dari umur yang lebih muda. Itu kalau boleh tahu di usia berapa pertama kali mulai? SMA kelas 2. SMA kelas 2 udah mulai siaran tuh di radio tuh? Betul. Oke, nah kita juga berbicara nih tentang dunia broadcasting yang dalam artian itu secara general sangat memerlukan yang namanya public speaking gitu ya. Tapi kan ada level-level yang berbeda nih. Kita berbicara di depan mic sebagai seorang announcer radio itu berbeda kan. Kemudian juga seorang presenting di dunia broadcasting seperti ini juga berbeda. Ada nggak cara mempelajarinya seperti apa nggak Mbak Feby sendiri? Sebenarnya sih prinsipnya sama.
kita memiliki audiens itu. Tapi bedanya adalah kalau penyiar radio audiensnya adalah audiens bayangan ya. Iya. Tidak terlihat tapi ada. Begitu juga dengan presenter. Tapi semuanya sebenarnya sama. Jadi apabila kita mempelajari public speaking, itu akan lebih gampang ketika kita menjadi seorang penyiar radio, presenter TV, MC dan sebagainya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Sama gitu ya, cuma mungkin beda aja nih case-nya ketika berbicara di depan mic untuk announcer radio, kemudian juga berbicara di depan kamera saat ini. Pasti teknisnya beda. Teknisnya berbeda. Iya. Nah, yang paling penting dibelajari, basic yang paling penting bagi seorang pemula, belajar public speaking. Kalau dari Mbak Feby apa Mbak? Kalau saya belajar meningkatkan dulu percaya dirinya. Gimana caranya? Ya, ketika kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, semua pasti bisa dilakukan. Ketika kita sedang rendah diri gitu ya, tidak percaya bahwa kita bisa melakukannya, seperti yang kata Mas tadi ya, kita bayangkan, bayangkan audiens itu, audiens itu memberikan tepuk tangan, bayangkan juga audiens itu mengangguk-angguk dengan apa yang kita katakan. Jadi membayangkan hal-hal yang positif. Membayangkan hal-hal yang positif itu bisa dilakukan untuk meningkatkan percaya diri. Percaya diri juga bisa didapatkan dengan kita latihan. Berikutnya adalah percaya diri juga bisa didapatkan kalau kita merasa bahwa materi yang kita bawakan nanti, informasi yang akan kita sampaikan itu memang benar dibutuhkan oleh audiens. Nah, dengan adanya dorongan seperti itu, kita akan tahu bahwa kita benar-benar layak ada di depan audiens. Depan audiens gitu. Jadi rasa percaya diri itu menjadi hal yang sangat penting untuk dunia public speaking. Untuk melatih itu, kalau dari Mas Haryadi seperti apa? Kalau dari Mbak Feby tadi sudah jelas nih, caranya adalah mungkin membayangkan. Ada juga kelas membayangkan itu. Belajar membayangkan ada nggak sih? Ada sih. Oh, gimana ya cara? Karena nggak semua orang bisa loh Mbak itu membayangkan. Betul, karena semua orang berpikir negatif terus. Makanya kita melatih pikiran kita untuk selalu yang positifnya. Positif gitu ya. Bisa, saya mampu, saya tahu, saya layak dan sebagainya. Ketika itu dilatih terus dan itu akan bisa. Mensugesti diri kita gitu ya. Mensugesti diri kita. Itu sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kalau dari Mas Haryadi yang sudah dilakukan selama ini seperti apa Mas? Sebenarnya hampir sama juga ya sama Mbaknya. Karena dari awal pertama saya melatih public speaking saya itu, saya terjun ke dunia broadcast radio juga. Setelah di radio, saya belajar. Radio sama televisi itu berbeda nih. Kalau kita di radio itu kita di belakang layar. Di belakang mic gitu ya. Di belakang mic. Orang nggak tahu tuh ekspresi siapa kita orangnya apa. gitu ya. ya. Jadi kalau kita di televisi berbeda 360 derajat nih. Kita harus menghadap kamera, kita harus juga harus memberikan intonasi, artikulasi yang benar, body language juga yang benar. Jadi berbeda banget. Jadi di situ pas awal saya terjun ke dunia televisian juga, saya sangat terkejut gitu. Bagaimana cara bisa yang penting itu adalah kita menambah kosakata, improvisasi. Kalau misalkan kita ngeblank nih, nggak tahu apa yang harus diomongkan, itu kita harus bisa mengembalikan kata-kata ataupun mengimprovisasi itu bridging kembali supaya mendapatkan poin-poin yang harus kita sampaikan seperti itu. Jadi nggak stop salah kayak gitu. Itu nggak public speaking itu salah banget kalau ada kayak gitu. Jadi menurut aku hal yang harus pertama kali kita belajar adalah kita harus banyak-banyak literasi dulu ya. Jadi literasi tergantung juga nih apa yang mau dibawakan gitu. Jadi kosakata kemudian juga knowledge harus benar-benar itu menjadi paket lengkap gitu. Ada point dan value juga. Point dan value. Selain percaya diri Mbak, terus tingkatan kedua apa yang harus dimiliki para public speaker mendasar yang harus dipunya? Public speaker harus memiliki tujuan yang jelas. Kenapa harus menjadi seorang public speaker? Tujuannya apa? Mau kemana dibawa public speaking ini? Kebermanfaatannya apa? Nah, jadi sudah jelas dulu tentang tujuan dari seorang public speaker itu. Segmennya mau kemana nih, gitu ya? Ada yang memang untuk aktualisasi diri, ada yang memang untuk mengajar, ada yang untuk lahan rezeki ya, jadi trainer, narasumber. Nah, mau kemana dulu tujuannya sehingga bisa dan itu bisa memompa semangat kita, memompa rasa percaya diri kita dengan mengetahui tujuan yang jelas menjadi seorang public speaker. Tujuan yang jelas menjadi seorang public speaker itu menjadi hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki gitu ya. Tujuannya misalkan menjadi seorang presenting broadcasting gitu ya misalkan, atau menjadi seorang kalau termasuk nggak sih kalau seumpamanya dia menjadi seorang pembicara
motivasi. Apakah itu juga termasuk menjadi tujuan juga atau seperti apa, Mbak? Ya betul, itu kan kebermanfaatannya jelas, memberikan manfaat atau motivasi untuk audiensnya. Nah ketika seorang motivator itu memiliki tingkatan yang jauh lebih berbeda ya untuk public speaking biasa. Karena public speaking untuk motivasi itu dia harus memiliki pembicaraan yang sangat-sangat persuasif atau juga sangat-sangat memotivasi. Kayaknya positive vibe-nya dapat banget gitu ya, Mbak. Orangnya Ya? benar-benar harus positive vibe juga dan brandingnya harus jelas juga gitu loh. Gitu. Audiens harus lihat nih, oh ya si pembicara ini memberikan motivasi layaklah karena dia juga udah sukses di bidangnya gitu Iya. kan. Jadi emang benar-benar harus diperhatikan hal seperti itunya. Jadi kalau kita ngelihat para pengisi acara yang memberikan motivator kayaknya besok aku harus seperti ini nih, kayaknya langsung kayak terbawa seperti itu. Nah, itu kan apa memang berdasarkan ada triki-triki sendiri atau memang itu karakternya udah jadi, Mbak, yang kayak gitu? Latihan sih, latihan jam terbang, bener Iya, nggak? bener, Iya, bener banget. karena saya tadi bilang selalu public speaking itu selalu berdasarkan jam terbang. Semakin dia sering melakukannya, semakin matang juga dia menjadi seorang public speaker Gitu. seperti itu. Ya, oke, berarti emang udah sering-sering latihan gitu Dan ya. sering melakukan. Sering melakukan Iya, bagi juga. pemula mungkin sebelum melakukan public speaking bertanya, memberikan pendapat, Oke. presentasi, kerja kelompok. Oke. Jadi jangan setelah ditunjuk jangan mengelak, kan ada orang yang kamu aja lah, saya nanti. Begitu ditunjuk langsung ambil mic-nya dan speak up. Oke. Ambil kesempatan kecil seperti itu. Oke, jadi emang kalau seumpamanya mau menjadi seorang public speaker tuh harus bisa mengambil challenge yang seperti itu gitu ya. Oke, kalau Mas Haryadi seperti apa, Mas? Sejauh ini menjalani kehidupan, kemudian juga kayaknya aku udah passionnya di public speaking nih. Apa yang sudah dilakukan, Mas? Apakah kayak kata Mbak Feby tadi, mengambil setiap kesempatan yang berhubungan dengan public speaking atau seperti apa? Iya, kalau bicara hal itu banyak banget ya output ataupun luaran dari kita mempelajari public speaking ini. Yang pertama kita tuh dikenal orang seperti itu. Yang kedua juga kita tuh dipercayai juga sama orang. Yang ketiga kita tuh selalu diprioritaskan seperti itu. Jadi misal nih ada keperluan, ada kata sambutan di suatu acara. Pasti kalau misalkan tidak ada, kita langsung kita jangan nolak dulu nih apa yang mau diomongin, apa yang mau disampaikan itu belum ada di pikiran, tapi kita harus maju dulu nih. Kita harus Berani dulu gitu ya? confident to be yourself seperti itu. Oke, Iya. siap, boleh tepuk tangan dong. Mbak Feby, nanti teman-teman yang ada di sini boleh nggak sih kita ajarin gimana cara body language yang benar, kemudian juga bagaimana cara artikulasi, kemudian bagaimana cara mengatur intonasi dan lain sebagainya? Boleh ya? Iya. Nah, untuk pemirsa di rumah yang ingin mengetahui seperti apa praktek yang akan diajarkan oleh Mbak Feby, jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk kau tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. Yo. Sepakat? Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi? Dipanggil ya. Oh, iya. Kok dosnya nyenggol aku, kok nak aku begibah. Itu nih. Woi kau vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Berpengalaman, Black. Iya, dengar dulu. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, tidak apa-apa. Apa ada apa? Kita udah benci kau nih. Mau berani apa, Pak? Berani lah ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia sudahlah, kuat. kau.
Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Nah, Kau dipanggil, Teh. nah, apa dulu? Panggil lah, Pak RT, maju lah. Pak dokter. Agak kunjung Pasien pertama, Black. Nah, cepet. Udah apa-apa, Black. Udah apa-apa. Tidak apa-apa. Cepet. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bebas, angkat kita gendong. Dia Black. Ini sebelas itu. Angkat ke bebas, angkat bebas. Angkat bebas paksa bebas. Kan usah. Kecampan dia. Pas aku dewe, aku bisa. Iya, lawan yang suntik itu lah yang. Baik deh. Bicara dok, baiklah. Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh yang cak di TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta aku yang banyak di dusun itu dok. Siapa nak ninggal kenyong? Tidak sakit dok ya. Tidak sakit Bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih ya dok. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Masih bersama saya Dika Saputra. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami di 0711311454, kami persilahkan tentunya masih dengan tema kami yaitu public speaking. Dan juga masih bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada Mbak Feby, kemudian aja ada Mas Haryadi. Oke, kita tadi sempat terputus. Kemudian di segmen 3 ini kita akan berbicara bagaimana ketika kita melakukan presenting di hadapan audiens seperti itu. Mungkin dari Mbak Feby mungkin bisa dikasih terlebih dahulu nih, strukturnya seperti apa sih Mbak? Apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu, kemudian step-stepnya seperti apa? Baik, yang pasti ketika kita mempersiapkan materi untuk disampaikan dalam bentuk public speaking, yang perlu diperhatikan itu adalah struktur dari materi itu tersebut, yaitu ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Nah, diperhatikan yang paling penting dari seluruh struktur itu justru ada di pembukaan. Pembukaan. Betul. Iya, karena ada yang bilang pembukaan itu adalah berhasil atau tidaknya seorang public speaker gitu. Dengan pembukaan yang baik, audiens memutuskan apakah saya akan terus mendengarkan public speaker ini. Atau enggak gitu. Betul, Ya. itu. Oke. Kalau dari Mas Haryadi, selama ini menjadi seorang mahasiswa ilmu komunikasi, kemudian juga sering MC juga ya? Iya. Sering MC di beberapa acara, seperti apa? Apakah benar relate yang dibicarakan Mbak Feby tadi?
Iya, yang pertama tuh kita harus bisa menarik audiens dulu nih. Bagaimana cara audiens memperhatikan kita. Kita juga harus bisa memberikan informasi yang valid juga. Bagaimana cara kita mengajak audiens berkomunikasi juga yang lebih menarik. Yang pastinya kita punya persiapkan dulu apa tuh materi-materi yang harus kita sampaikan seperti itu. Jangan dalam arti itu harus sistematis nih. Kita harus ada, benar kata Mbak tadi, harus ada pembukaan, isi, penutup seperti itu. Dan yang memang jadi pacuan atau tujuan dari penonton itu adalah bagaimana cara mereka tuh mendapat suatu hiburan ataupun suatu ilmu yang dengan cara yang menarik seperti itu. Jadi dengan awal pembukaan, bagaimana cara kita menyampaikan pembukaan kita dengan semenarik mungkin agar audiensnya tertarik. Gitu ya? Iya, nggak monoton. Karena kebanyakan nih beberapa pengisi acara tuh dia asik dengan obrolan dia sendiri tapi narsumnya ngantuk denger. Itu dia. Jadi kalau boleh ditambahkan Mas Dika, di dalam pembukaan ini juga ada salam, sapa, dan juga ada apresiasi kepada audiens gitu. Itu yang merupakan engagement atau chemistry antara pembicara dengan audiens itu sendiri. Harus sepadan. Nah, kita berbicara juga tentang chemistry dengan audiens. Sekarang untuk teman-teman yang sudah ada di Studio TVRI Sumatera Selatan, kami persilahkan tentunya yang ingin mencoba apa yang sudah diberikan oleh Mbak Feby tadi ilmunya gitu. Kira-kira ada nggak yang berani untuk presenting di depan sini? Ada nggak teman-teman? Kalau seumpamanya belum ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, silakan. Siapa namanya? Baiklah, perkenalkan nama saya Winda Widiasa. Oke. Di sini saya mau bertanya, kan seorang public speaking itu rata-rata itu cantik seperti ibu depan. Terus juga memiliki body yang bagus gitu. Apakah seorang seperti saya yang seperti ini tuh bisa menjadi seorang public speaking? Oke, ini pertanyaan yang unik nih. Apakah seorang seperti saya? Emang kenapa sih Mbak? Mbak tuh udah perfect menurut saya loh. Nggak ada yang masalah ya. Ini seperti apa Mbak Feby? Mungkin kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang insecure, kemudian kayaknya saya bisa nggak sih jadi presenter dan lain sebagainya. Karena mungkin bisa dikasih pencerahan ini. Baik, kalau begitu kita akan berbicara sedikit teoritis sih ya Mbak ya. Dari penelitian Albert Mehrabian nih dari tahun 60-an bahwa public speaker ini memiliki penilaian yang sempurna di mata audiens dengan memperhatikan 3 hal, yaitu verbal, vokal, dan visual. Nah, salah satu yang Mbak tanyakan adalah visual. Bagaimana penampilan seorang public speaker itu bisa diterima oleh audiensnya. Nah, ternyata Mbak, kabar bagusnya visual itu tidak melulu mengenai bentuk tubuh, tetapi visual itu lebih cenderung kepada ekspresi wajah, gerak tangan, postur tubuh, bahasa tubuh, lebih kepada seperti itu dan penampilan secara keseluruhan. Penampilan secara keseluruhan adalah baju, busana, sepatu gitu ya. Memang sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu dia melakukan public speaking. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Selamat pagi, selamat siang. Oke, siang. Oke. Kalau kita mendengar kata public speaking itu identik dengan kegiatan yang formal gitu. Pertanyaannya sederhana, apakah ada kegiatan public speaking di lingkungan sosial? Dan jikalau ada, bagaimana mengimplementasikannya? Terima kasih. Oke, apakah ada public speaking di sosial tadi ya? Nah, itu seperti apa Mbak Feby? Atau nanti saya jawab Mas Haryadi juga, Mbak Feby terlebih dahulu. Public speaking bisa dilakukan di mana aja Mas. Mas sekarang sedang melakukan public speaking juga dengan bertanya. Jadi public speaking itu bisa dilakukan di mana aja selama ada audiens yang mendengarkan seorang public speaker itu berbicara. Jadi mau di lingkungan sosial, budaya, politik, hiburan, entertainment, public speaking bisa dilakukan di mana aja. Selagi tentunya audiensnya sesama manusia. That's the point. Oke, itu. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Cukup atau ada? Kalau semuanya ini yang bisa presenting di depan dengan silakan. Oke, langsung saja. Oke. Bertanya ya? Ya. Ya, namanya siapa? Nama saya Sally Fitriani. Oke, Mbak Sally. Pertanyaan simpel gini. Tadi kan Mbak bilang ada audiens nih. Audiens itu bermacam-macam ya. Dari anak milenial sama bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana nih tanggapan cara Mbak itu menyikapinya? Kalau Mbak jadi public speaking.
audiensnya ini beda-beda nih Mbak. Bukan dari macam-macam maksudnya. Ada dari kalangan milenial dan Lintas ibu-ibu dan genre bapak. gitu ya? Iya. Oke. Bagaimana tanggapan Mbak dan caranya? Itu sih Mbak. Oke, mungkin ada satu case kita berbicara di depan audiens yang di situ audiensnya tidak satu komunitas lah sebutnya dengan satu ketertarikan tertentu. Ini gimana caranya Mbak Feby? Baik, kalau seorang public speaker juga harus mengetahui siapa audiens kita. Itu benar ya Mbak ya. Tetapi ketika dihadapkan oleh audiens, kita pasti bisa menyimpulkan audiens itu beragam. Oke. Oleh karenanya ada 3 tipe audiens dalam public speaking, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Oke. Sehingga kalau audiens yang visual, dia sangat tertarik dengan video yang kita tampilkan, PowerPoint yang kita tampilkan. Dan kalau misalnya auditory, dia sangat tertarik dengan tanya jawab, diskusi kelompok. Kalau kinestetik, audiensnya sangat tertarik dengan simulasi, praktek, dan role play. Seorang public speaker yang hebat, yang mampu menguasai audiensnya, harus menggunakan trik-trik dan teknik-teknik untuk memuaskan semua audiens yang berjenis, yang dengan tipe visual, auditory, dan kinestetik. Jadi menyampaikan materinya tidak hanya interaktif learning atau ceramah, tapi juga menggunakan metode video, menggunakan metode diskusi kelompok, menggunakan metode simulasi kelompok atau praktek. Jadi terpuaskan semua tuh audiensnya seperti itu. Berarti secara nggak langsung manusia itu tercipta 3 ini tadi ya gitu ya. Dan ketika kita menjadi public speaker, kita harus menguasai 3 senjata lah ya. 3 cara penyerapan informasi. Oke. Gimana? Sudah terjawabkah? Atau seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang ingin praktek di depan sini dengan pembukaan, kemudian juga isian dan juga penutup. Ada? Oke, silakan Mas. Mungkin bisa ke depan sini, maskernya dibuka. Nanti kita boleh berdiri ya mobile ya. Nanti Mbak Feby boleh nanti dikasih arahan, tapi terlebih sebelumnya Mas, silakan Mas di sini Mas, ke depan aja nggak apa-apa. Oke, namanya siapa Mas? Nggak, langsung aja, Nama saya Rizky. Pakai mic-nya. Nama saya Rizky Ariansa, saya mahasiswa dari salah satu universitas di Kota Palembang. Oke, Mas Rizky. Tadi udah dikasih materi dong dengan sama Mbak Feby. Bisa dipraktekkan ya? Iya. Oke, kameranya ada di depan sana yang tengah. Silakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya, tampaknya kurang semangat dari teman-teman semuanya. Akan saya ulangi lagi, salam dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya untuk bisa hadir di acara kali ini. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu informasi mengenai kuliner khas yang ada di Kota Palembang, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin dari teman-teman semuanya banyak yang belum mengetahui tentang kuliner-kuliner yang ada di Kota Palembang, tepatnya di Sumatera Selatan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kuliner yang ada di Kota Palembang. Mungkin dari teman-teman atau teman-teman yang lainnya telah tahu dengan kuliner-kuliner yang ada di Kota Palembang lebih identik dengan pempek. Tapi bukan hanya pempek ya teman-teman, lebih banyak lagi kuliner yang ada di Kota Palembang. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat sore, sampai jumpa. Oke, boleh tepuk tangan. Mas Rizky berbicara tentang empek-empek gitu ya. Oke, siap. Mbak Feby mungkin bisa ke sini Mbak, kita bisa sama-sama memberikan masukan ke Mas Rizky kira-kira gimana nih? Apakah itu sudah benarkah dari segi body language-nya, kemudian juga sudah benar dari pronunciation-nya atau seperti apa Mbak Feby? Silakan. Iya, masih deg-degan ya? Mau deg-degan tuh enggak juga sih. Tapi pas bicara depan gimana? Semua orang itu pasti kalau berbicara di depan umum tuh pasti memiliki rasa deg-degan grogi. Tapi dari sinilah kita bisa memulai untuk bisa lebih baik lagi gitu. Benar, siap. Baik. Satu, sebelum saya bicarakan apa yang sudah kita lihat bersama ya. Salah satu menghilangkan grogi itu sebelum berbicara adalah dengan teknik pernafasan.
Menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. 10 menit sebelum tampil lakukan itu berulang, bisa meredakan degup jantung, yang berdebar-debar. Tapi kalau kita berbicara degup jantung ya semua orang public speaker untuk siapapun dia kayaknya sebelum acara mulai Mbak Feby juga pasti ngerasain itu kan? Masih, dan itu bagus, deg-degan itu bagus. Sehingga kita bisa siap-siap, sehingga kita bisa melakukan persiapan dengan sangat-sangat matang. Oke, tanda kita masih hidup gitu ya. Bang Sanara ya. Oke, baik. Luar biasa ya apa yang sudah ditampilkan dengan Mas siapa Mas? Mas Rizky. Mas Rizky, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Pembukaannya juga sudah menyapa dan sudah memberikan salam dan memberikan apresiasi kepada keberadaan audiens. Nah, tetapi ketika sampai di isi, Mas Rizky hanya bahas mengenai permukaannya saja, belum ditutup dengan sempurna. Nah, itu komentar saya. Berikutnya ada filler word yang itu masih terdengar nyata. Untuk bahasa tubuhnya dia masih goyangnya masih kesana bergoyang, kesini. iya. Jadi masih ada goyang seperti itu yang mungkin nanti di penampilan berikutnya pasti akan jauh lebih bagus. Oke, karena udah berani mencoba itu udah luar biasa ini dong udah ya. poin ini, udah poin banget. Tapi ingat juga pertama kali jadi presenting di broadcast juga saya bisa ngalamin kayak gitu, badan gerak Nggak sadar ya? Nggak sadar, tapi Iya, kameramennya betul. marah-marah. Dika nggak usah kemana-mana, di situ aja. Kayaknya itu kayak udah jadi apa ya? Gejala refleks tubuh kita gitu ya. Itu. Oke. Untuk ngatasin itu mungkin dengan apa Mbak? Latihan kah? Latihan, terus itu juga dengan kalau sedang tampil biasakan ini trik sih ya, boleh dilakukan atau tidak. Kalau saya biasanya kalau di awal-awal suka mencengkeram tangan ini sehingga kita punya kesadaran yang keras untuk kalau misalnya bergoyang sakit kan rasanya ini sehingga kita tetap fokus itu salah satu trik aja sih. Triknya jadi digenggam gini ya. Iya, Mbak, dan sedikit ditajam di kukunya. Oke, Mas Haryadi pernah ngalamin hal-hal semacam itu? Pernah yang pastinya. Pada setiap kita pengen tampil pasti ada rasa deg-degan, gugup gitu ya. gugup. Dan untuk cara mengatasinya berbeda sama Mbak tadi. Kalau Mbaknya di tangan, kalau aku di kaki. Diapain kakinya? Ya semua orang punya cara sendiri ya. Agak keramin sedikit di jempol kaki. Agak Jadi dicengkram gitu ya. Iya, kalau tadi Mbaknya di tangan, aku di kaki, itu berbeda. Nah, kurang itu lebih kan sama ini kurang ya. lebih sama lah ya. Untuk menotis tubuh kita bahwasannya, ayo dong jangan gerak-gerak dong gitu ya. Hey, fokus gitu kan. Dan kadang memang gerak tubuh kita tuh nggak bisa terkontrol. Gitu. Dimana kita berbicara pasti gerak tangan, gerak kaki itu ngikut refleks seperti itu. Gitu ya. Oke. Thank you Mas Rizky sudah presenting di depan sini. Silakan untuk teman-teman yang lain ada lagi? Silakan. Iya, ini Syafani ya. Oke, silakan. Mbak Syafani. Ya, namanya siapa? Terus juga maskernya boleh dibuka. Maskernya dibuka aja. Oke, biar lebih manis di kamera nih ya kan. Nah, untuk teman-teman yang lain yang pengen juga mungkin nanti presenting sekaligus kita belajar bersama bagaimana tekniknya, kami persilakan juga untuk teman-teman di sini. Oke? Siap? Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Aduh, masih lemes banget nih. Coba dong sekali lagi. Selamat siang semuanya. Oke, udah semangat semuanya nih. Hari ini aku mau berbicara tentang hal yang kayaknya udah akrab banget nih sama kita. Siapa sih yang gak kenal TikTok? Semuanya kenal TikTok? Ada yang main TikTok? Oke. Setiap orang pasti main TikTok. Tapi kalian tahu gak sih kalau TikTok ini ternyata baru booming semenjak masa-masa pandemi ini aja. Nah, ada banyak banget hal yang bisa kalian temuin di TikTok. Salah satunya kayak kita bisa nemuin orang-orang yang mereka yang open tentang kegiatan sehari-hari mereka atau tentang cara memasak, berpakaian dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sendiri itu boleh banget buat terus. Buat apa namanya? Buat Oke, terus. Buat apa nih? Buat main TikTok kah atau buat apa nih? Buat memberikan semua kreativitas kalian itu di TikTok. Oke. Itu aja sih dari aku. Sekian, makasih. Oke, terima kasih. Nanti dulu, sini dulu. Ini namanya Mbak siapa tadi saya? Syafani. Mbak Syafani panggilannya? Fani. Iya. Oke, berbicara tentang TikTok.
TikTok, oke. Baik. Gimana? Mungkin bisa dikasih masukan atau seperti apa? Iya. Sepertinya kepercayaan dirinya Fani sudah keluar ya, sudah ada ya, dengan berani tampil dan berani menguasai audiens. Pembukaan yang dilakukan oleh Mbak Fani ini dengan melakukan interaksi antara audiens, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bagus juga triknya, karena dengan melempar pertanyaan kepada audiens sebenarnya dia juga menghilangkan kegugupan diri sendiri. Sehingga dengan ada interaksi itu Mbak Fani akan lebih semangat. Nah, ada satu yang perlu dibahas juga mengenai bahasa tubuh lagi. Bahasa tubuh yang dilakukannya secara berulang-ulang, ada yang tahu? Maju mundur. Bukan, ada lagi? Apalagi nih? Ya, rambut. Rambutnya selalu memegang iya. rambut berulang-ulang itu juga merupakan gerakan refleks yang mungkin sebaiknya dikurangi atau dihilangkan. Oke, gerakan rambut. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih Mbak Fani. Kalau tadi kita berbicara tentang maju mundur, gerak kanan kiri, trikinya adalah menggenggam tangan. Bagaimana dengan rambut nih? Apakah dipakai? Gak juga sih, fokus aja. Fokus aja ya? Fokus dan fokus. Dengan fokus kita akan selalu aware dengan keadaan diri kita. Oke, kadang-kadang kita kan nggak sadar nih kalau semuanya ada yang risih, kayak misalkan ada rambut satu atau padahal satu atau dua helai aja gitu, cuma kayak risih aja gitu. Jadi setiap ngomong, oke, mungkin itu nanti bisa menjadi salah satu masukan juga. Oke, teman-teman yang di sini yang ingin berbicara atau presenting di depan, nggak apa-apa kita belajar bersama bagaimana cara public speaking yang baik, sehingga mungkin dari materi teman-teman yang ada di sini ketika berbicara di depan, kemudian nanti dievaluasi sama Mbak Feby dan juga Mas Haryadi, ini bisa menjadi ilmu yang baru nih untuk teman-teman yang ada di rumah atau juga pemirsa yang ada di rumah. Oke, silakan maju. Oke, silakan. Yang di belakang sana, yang pakai jilbab atau Mas yang di depan nggak apa-apa Mas? Mau bertanya atau mau presenting? Bertanya, oke silakan. Oke, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Come on, yuk, siapa namanya? Tepuk tangan dulu dong. Oke. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ica Arleta. Oke. Saya di sini ingin bertanya mengenai perbedaan public speaking dan PR. Seperti apa perbedaannya? Terima kasih. Oke, public speaking dan PR. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan ini, kira-kira teman-teman udah cukup semua nih ya, yang ingin presenting nggak ada lagi ya? Oke, kita duduk dulu. Silakan duduk. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Feby dan juga teman-teman yang sudah tadi presenting. Kita kembali ke pertanyaan public speaking dan juga PR. Bagaimana Mbak Feby? Kalau kesamaannya dulu ya, kesamaannya mereka sama-sama melakukan public speaking yang pastinya. Humas juga dalam menyampaikan informasinya melakukan public speaking. Tetapi Humas itu memiliki tujuan tertentu untuk melakukan public speaking, yaitu bersifat informatif, bersifat informasi. Hanya dan juga bisa mempengaruhi untuk di mana dia berada, perusahaan atau instansi dia berada. Jadi lebih ke bersifat kepada tujuan komersil dari atau tujuan khusus dari perusahaan atau instansi di mana dia bernaung. Nah, kalau public speaking pastinya lebih luas. Lebih luas. Dengan segala macam artinya tujuan. tersegmented lah ya. Betul. Misalkan Mbak Feby ini PR di satu perusahaan, artinya ketika dia berbicara tentang perusahaan itu saja. Betul, gitu ya. seperti itu. Tapi kalau public speaking secara maknanya itu sangat luas sekali, bisa berbicara dari mana saja gitu. Nah, kalau tadi Mas Haryadi melihat seperti itu, kira-kira Mas Haryadi sampai dengan saat ini, apa sih yang kira-kira masih menjadi faktor atau juga masih menjadi masalah bagi Mas Haryadi berbicara di depan para audiens, Mas? Yang menjadi masalah yang pertama itu adalah itu tadi yang pertama grogi, dimana pada saat kita grogi itu kadang tuh blank, lupa apa yang harus kita sampaikan seperti itu tuh. Tapi balik lagi ke tadi, bagaimana cara kita memposisikan, bagaimana cara kita sesuatu kesalahan itu tidak terlihat, tidak ternampak seperti itu. Jadi kita harus bisa bridging tadi, improvisasi tadi di awal-awal. Baru kalau misalnya kita ingat nih di poin yang harus kita sampaikan, oke kita langsung tembak langsung aja nih. Jadi nggak kelihatan salah di depan orang. Padahal jadi, itu salah padahal ya? salah banget. Di luar konteks apa yang kita obrolin, apa yang kita sampaikan seperti itu. Tapi kita harus bisa meyakinkan sama audiens bahwa ini loh yang saya sampaikan seperti itu. Oke, baik. Mbak Feby, sedikit saya tambahan kesimpulan materi public speaking kita untuk teman-teman yang ada di sini, kemudian juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Baik, bahwa public speaking itu bisa dilakukan siapa saja. Bukan bakat tetapi
latihan. Dengan banyak latihan, semua orang pasti bisa melakukan public speaking. Yang perlu diperhatikan dalam public speaking adalah kita harus tahu tujuan dan siapa audiens kita dalam melakukan public speaking tersebut. Dan jangan pernah ragu atau malu untuk melakukan public speaking, karena dengan latihan, dan sering tampil, Anda akan bisa menjadi seorang public speaker yang handal. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Feby. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Feby, kemudian juga untuk Mas Haryadi sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan memberikan informasi yang sangat-sangat menarik sekali. Kemudian juga terima kasih untuk teman-teman komunitas Dua Arah, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita semua. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Suara Sriwijaya kali ini bersama saya Dika Saputra selama 60 menit ke belakang. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.